Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mengutip dan membahas tentang hakikat wujud dalam pandangan tasawuf, khususnya sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, sebuah kitab yang begitu dalam maknanya dan menuntun kita untuk semakin mengenal Allah, Tuhan semesta alam. Semoga melalui video ini, hati kita semakin lembut, semakin dekat dengan Allah, dan semakin cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad. Sebelum melanjutkan, mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat. Silakan ambil posisi terbaik. Tenangkan hati Anda. Dengarkan dengan perlahan dan jangan di-skip, agar tidak ada makna yang terlewat dan tidak salah faham. Dalam ajaran para arif billah, salah satu ilmu yang paling lembut namun paling dalam adalah pengenalan terhadap hakikat wujud diri. Inilah pintu awal menuju ketenangan hati, sebab seseorang tidak akan pernah benar-benar mengenal Tuhannya sebelum ia mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan. Para ulama tasawuf termasuk Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam menjelaskan bahwa wujud diri kita bukanlah wujud yang hakiki. Kita ini tampak ada, tetapi keberadaan kita tidak berdiri sendiri. Kita hidup, bergerak, bernafas, berbicara, tetapi semua itu terjadi karena Allah yang mengadakan dan Allah yang menggerakkan. Perhatikan tubuh kita. Kita berdiri, tetapi yang menegakkan kita adalah Allah. Kita mengangkat tangan, tetapi yang menguatkan otot itu adalah Allah. Kita bernapas, tetapi udara yang masuk dan keluar itu terjadi dengan izin Allah. Bahkan detak jantung yang tidak pernah kita perintahkan, semuanya berjalan karena kehendaknya. Jika Allah mencabut kemampuan itu walau hanya sekejap, maka seluruh gerakan akan berhenti. Mata tidak lagi melihat, lidah tidak lagi berbicara, otak tidak lagi memahami. Maka, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita memiliki wujud yang berdiri sendiri? Para arif mengatakan bahwa makhluk itu ibarat lampu yang menyala. Lampu itu terlihat bercahaya, namun cahaya itu bukan miliknya. Ia hanya meminjam arus yang menghidupinya. Jika arus diputus, lampu kembali gelap. Demikian pula diri manusia. Kita tampak hidup, tetapi hidup itu adalah pemberian. Kita bukan pemiliknya. Dalam hikmah Al-Hikam dijelaskan bahwa gerak seorang hamba adalah ciptaan Allah, diamnya pun ciptaan Allah. Tidak ada apapun dari diri seorang manusia yang betul-betul miliknya. Diri ini, dari ujung rambut hingga ujung kaki, adalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Jika kita memperhatikan kenyataan ini lebih dalam, akan terlihat bahwa ada dua jenis keberadaan. Ada wujud yang benar-benar ada, wujud yang tidak bergantung pada apapun, itulah wujud Allah. Wujud yang hakiki. Dan ada wujud yang tampak ada, namun sebenarnya bergantung sepenuhnya kepada wujud Allah. Itulah wujud makhluk termasuk manusia. Kita hidup karena Allah menghidupkan. Kita ada karena Allah mengadakan. Dan ketika Allah menarik kembali titipan itu, maka diri ini kembali menjadi tidak ada. Inilah yang sering membuat hati manusia tertipu. Karena tubuh ini tampak kuat, pikiran tampak cerdas, usaha tampak berhasil, lalu seseorang mengira semuanya berasal dari dirinya. Ia merasa mampu, merasa punya kuasa, merasa memiliki, padahal kemampuan itu bukan miliknya. Usaha itu tidak pernah berdiri sendiri. Semua adalah penampilan luar dari kehendak Allah. Bayangkan sebuah bayangan di tanah. Bayangan itu tampak ada, tetapi ia tidak memiliki kekuatan, tidak mampu bergerak
kecuali mengikuti sesuatu di depannya, dan ketika cahaya padam, bayangan itu hilang seketika. Begitulah diri kita. Kita tampak, tetapi hakikatnya kita tidak memiliki kekuatan apapun tanpa Allah. Ketika seseorang tidak memahami hakikat wujud ini, ia mudah menjadi sombong. Ia merasa keberhasilan datang dari dirinya. Ia merasa dirinya pemilik perbuatan. Namun apabila ia mengetahui bahwa dirinya hanya hadir karena dihadirkan, maka rasa sombong itu hancur. Yang tersisa hanyalah kerendahan hati dan kesadaran bahwa kita hanyalah hamba yang sangat bergantung. Jika hati memahami bahwa semua gerak berasal dari Allah, maka ia tidak lagi berharap besar kepada manusia. Ia tidak lagi takut kehilangan, tidak resah dengan rezeki, tidak galau dengan masa depan. Sebab yang memberikan, yang menahan, yang membolak-balikkan hari hanyalah Allah. Diri kita hanyalah tempat terjadinya ketentuannya. Inilah rahasia mengapa orang-orang arif hidup dalam ketenangan. Mereka tidak melihat dirinya sebagai pemilik apapun. Mereka mengetahui bahwa wujud mereka hanyalah wujud pinjaman. Dan ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apapun, disitulah ia mulai mengenal Allah yang memiliki segalanya. Hakikat wujud diri adalah pengakuan terdalam bahwa kita hanyalah hamba. Bahwa diri ini bukan apa-apa tanpa daya Allah. Bahwa keberadaan kita hanyalah titipan, dan semakin seseorang memahami kelemahan dirinya, semakin ia dekat kepada Tuhan yang Maha Kuat. Dan disinilah perjalanan makrifat dimulai. Saudaraku yang dirahmati Allah, sampai di sini, apakah engkau sudah mulai memahami hakikat bahwa wujud diri kita bukanlah wujud yang berdiri sendiri? Sudahkah hati kita merasakan bahwa keberadaan kita hanyalah pinjaman dan semua gerak kita adalah bayangan kehendak Allah? Jika pemahaman itu mulai masuk ke dalam batin, maka kini kita melangkah ke pembahasan yang jauh lebih agung, yaitu mengenal wujud Allah yang hakiki. Wujud Allah adalah wujud yang tidak bergantung pada siapapun dan apapun. Dialah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah yang tetap ada ketika semua makhluk musnah. Dialah yang tidak pernah berubah, tidak membutuhkan penopang, tidak memerlukan ruang dan waktu, dan tidak terikat oleh bentuk apapun. Para ulama menyebut bahwa wujud Allah adalah wujud yang wajib. Artinya keberadaannya tidak mungkin tidak ada. Allah tidak diadakan oleh sesuatu. Tidak pula muncul setelah ketiadaan. Ia adalah al-awwal tanpa permulaan dan al-akhir tanpa penghabisan. Ketika kita memandang alam semesta, gunung-gunung yang berdiri kokoh, lautan yang luas, angin yang bergerak, dan tubuh kita sendiri yang tak mampu menghitung jumlah sel yang hidup di dalamnya, semua ini menunjukkan bahwa yang benar-benar ada dengan sendirinya hanyalah Allah. Sementara makhluk hanyalah ayat-ayatnya yang muncul lalu lenyap. Wujud Allah bukan sekadar lebih kuat atau lebih sempurna, tetapi berbeda secara total dari wujud makhluk. Jika makhluk membutuhkan tempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Jika makhluk membutuhkan waktu, Allah tidak terkait waktu. Jika makhluk berubah dari kecil menjadi besar, dari lemah menjadi kuat, maka Allah tidak mengenal perubahan. Wujud Allah berdiri karena zatnya sendiri. Ia tidak disokong oleh sifat, tetapi sifat-sifat itu melekat dalam kesempurnaannya. Ia mengetahui bukan karena belajar, tetapi karena pengetahuan adalah bagian dari kesempurnaan wujudnya. Ia berkehendak bukan karena berfikir panjang, tetapi karena kehendak itu muncul dari kekuasaan mutlaknya. Para arif menyampaikan bahwa wujud Allah adalah satu-satunya wujud yang hakiki, dan segala sesuatu selainnya hanyalah tampilan. Makhluk seperti buih di permukaan lautan. Buih itu tampak, tetapi hakikatnya hanya air. Begitu pula alam semesta,
tampak beragam, namun semuanya bersandar pada wujud Allah yang esa. Ketika seseorang memahami bahwa Allah adalah satu-satunya wujud yang hakiki, maka hati akan merasakan kehadirannya di setiap detik hidup. Ia melihat bahwa tidak ada apapun di alam ini yang terjadi di luar pengaturannya. Tidak ada daun yang gugur, tidak ada napas yang terhembus, tidak ada langkah yang bergerak, melainkan karena wujud Allah yang menghidupkan dan mengatur. Pemahaman tentang wujud Allah yang hakiki bukan untuk menjadikan kita berdebat tentang filsafat atau perbandingan logika. Tujuan tertingginya adalah agar hati tunduk total kepada Allah, agar kita merasa dimiliki, dijaga, dan dikendalikan oleh wujud yang tidak pernah lalai walau sesaat, agar kita bersandar hanya kepadanya, bukan kepada makhluk yang rapuh. Jika seseorang menyadari bahwa wujud Allah adalah wujud yang benar-benar ada, maka ia tidak lagi mencari sandaran selain Dia. Segala hal yang sebelumnya dikhawatirkan menjadi kecil. Segala masalah yang tampak berat menjadi ringan. Sebab ia tahu, di balik semua kejadian ada Allah yang mengatur dengan hikmahnya. Inilah hakikat yang ingin disampaikan oleh para ulama tasawuf. Kenalilah wujudmu yang lemah, agar engkau mengenal wujud Allah yang maha perkasa. Kenalilah ketidakmampuanmu, agar engkau merasakan kekuasaan Allah. Kenalilah kefanaanmu, agar engkau memahami keabadiannya. Ketika seseorang telah mengenal wujud Allah yang hakiki, maka dunia tidak lagi mengekangnya. Dia hidup dalam ketenangan karena ia tahu bahwa yang menguasai segala wujud adalah Allah, dan Allah tidak pernah berbuat kecuali dengan kasih sayang. Sampai di sini, saudaraku, apakah engkau sudah mulai merasakan hakikat ini, bahwa di balik segala gerak, diam, keberadaan, dan kehidupan, tidak ada yang benar-benar berdiri sendiri kecuali Allah semata? Bila sudah mulai memahaminya, maka kini kita melangkah lebih dalam, menuju pembahasan tentang hilangnya daya makhluk. Dalam pandangan para ulama tasawuf, khususnya dalam penjelasan para ahli hakikat, segala daya, kekuatan, dan kemampuan yang kita sangka berasal dari diri kita, ternyata hanyalah pinjaman. Semua yang ada pada makhluk bukanlah miliknya. Ia sekadar dipakaikan oleh Allah untuk menjalankan perintah dan ketentuannya. Begitu banyak contoh dalam kehidupan yang dapat kita rasakan. Ketika tangan kita terangkat, kita merasa seolah-olah tangan itu bergerak karena kemauan kita. Padahal hakikatnya, kemauan itu sendiri adalah ciptaan Allah. Geraknya adalah ciptaan Allah. Kekuatan di balik geraknya pun ciptaan Allah. Kita hanya menjadi tempat berlalunya kehendak Tuhan. Jika Allah menarik dayanya sekejap saja, manusia sekuat apapun akan menjadi lemah tak berdaya. Betapa banyak orang yang gagah, sehat, dan kuat, lalu dalam satu kedipan jatuh sakit atau tak mampu bergerak. Bukan karena tubuhnya berubah, tetapi karena Sang Pemberi Daya menahan sejenak kekuatannya. Inilah tanda bahwa segala daya bukan milik makhluk. Para arif billah mengatakan bahwa seorang hamba baru benar-benar mengenal Tuhannya ketika ia menyaksikan bahwa dalam dirinya tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kemampuan, kecuali apa yang Allah anugerahkan pada saat itu juga. Hamba yang seperti ini tidak lagi sombong dengan amalnya, tidak bangga dengan ilmunya, dan tidak meremehkan siapapun, sebab ia tahu bahwa tanpa daya Allah, ia bukanlah apa-apa. Ketika manusia menyadari hilangnya daya makhluk, ia akan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak lagi bergantung kepada dirinya, tidak mengandalkan kekuatannya, dan tidak merasa memiliki apapun. Ia hanya berserah.
dan melalui penyerahan itulah lahir ketenangan yang paling dalam. Begitulah hakikat hilangnya daya makhluk, sebuah pemahaman yang membuat hati menjadi lembut dan jiwa menjadi rendah hati. Bila engkau telah merasakannya, maka perjalanan mengenal Allah akan menjadi semakin terang dan mudah. Setelah kita memahami tentang hilangnya daya makhluk dan bahwa wujud kita bukanlah wujud yang hakiki, kini kita memasuki pembahasan yang sangat halus dalam dunia tasawuf, yaitu tajalli wujud. Dalam bahasa sederhana, tajalli berarti tersingkapnya sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Para sufi menggunakan istilah ini untuk menggambarkan bagaimana Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya melalui makhluk. Bukan berarti Allah menjadi makhluk, dan bukan pula makhluk berubah menjadi Allah. Tetapi makhluk hanyalah cermin, tempat tampaknya perbuatan dan kehendak Allah kepada para hamba yang diberi mata hati. Tajalli wujud dapat dirasakan ketika seorang hamba sampai pada pemahaman bahwa segala yang tampak di hadapannya, langit, bumi, manusia, hewan, bahkan detak jantungnya sendiri, semua itu merupakan tempat munculnya kekuasaan Allah. Ia melihat makhluk bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai ciptaan yang berdiri dengan kekuatan Allah pada setiap saat. Bayangkan sebuah cermin. Ketika engkau berdiri di hadapannya, cermin itu menampakkan wajahmu. Wajah itu bukan cermin, dan cermin bukan wajah. Namun tanpa cermin, pantulan tidak terlihat. Begitulah para ulama tasawuf menjelaskan hubungan makhluk dengan tajalli ilahi. Allah tidak serupa dengan makhluk, tidak menjelma dan tidak menempati apapun. Tetapi ciptaannya menjadi media untuk kita menyaksikan kebesarannya. Dalam tajalli wujud, hati seorang hamba mulai memahami bahwa keberadaan makhluk itu seperti bayangan. Ia tampak ada, namun hakikatnya tidak berdiri sendiri. Semua berdiri karena ada yang menegakkan. Semua bersinar karena ada yang menerangi. Semua hidup karena ada yang menghidupkan. Pada saat itulah seorang hamba mulai menyaksikan bahwa perbuatan Allah selalu hadir di balik setiap kejadian. Ketika seorang hamba berjalan, ia tahu bahwa yang memberi gerak adalah Allah. Ketika ia mampu berpikir, ia tahu bahwa yang memberi cahaya pada akal adalah Allah. Ketika ia melihat keindahan alam, yang ia saksikan bukan sekadar warna dan bentuk, melainkan tanda-tanda tajalli Sang Pencipta. Inilah sebabnya para arif billah berkata, tidak ada yang terlihat selain Allah pada tiap kejadian. Bukan berarti makhluk hilang, tetapi yang tampak pada makhluk adalah kekuasaannya, rahasianya, hikmahnya. Jika seorang hamba telah mencapai rasa tajalli wujud, ia tidak akan lagi merasa memiliki kekuatan apapun. Ia tidak akan takjub pada dirinya, tidak hanyut dalam dunia, dan tidak memandang makhluk dengan pandangan mutlak. Yang ia lihat hanyalah betapa kasih sayang dan kekuasaan Allah sedang bekerja, menit demi menit, detik demi detik. Dan disinilah letaknya ketenangan seorang hamba. Ia tidak lagi bergantung pada dunia, sebab ia tahu dunia bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ia hanya tempat Allah memperlihatkan sebagian kecil dari keagungannya, agar hati manusia mengenalnya. Setelah memahami tajalli wujud, Ibnu Athailah menuliskan bahwa perjalanan seorang hamba tidak berhenti pada sekadar melihat tanda-tanda kehadiran Allah pada makhluk, tetapi bergerak menuju keadaan spiritual yang lebih dalam, yaitu fana. Fana adalah bagian yang paling halus dalam dunia tasawuf karena menyentuh inti kesadaran manusia dan relasi terdalamnya dengan Allah. Para ulama menjelaskan bahwa fana bukan berarti hilangnya jasad
atau lenyapnya kesadaran seperti tidur atau pingsan. Fana adalah hancurnya rasa aku dalam diri seseorang. Yang lenyap bukan tubuhnya, melainkan ego yang selama ini menutupi cahaya Tuhannya. Fana adalah saat ketika seorang hamba tidak lagi menganggap dirinya sebagai pemilik kehendak yang mutlak, pelaku yang berdiri sendiri, atau sumber dari segala perbuatannya. Ia mulai menyadari bahwa sejak awal dirinya tidak pernah memiliki apapun. Semua gerak, diam, dan kemampuan yang ia rasakan selama ini hanyalah percikan kecil dari kekuasaan Allah yang mengalir melalui dirinya. Pada tahap inilah seseorang menyaksikan bahwa segala yang selama ini ia banggakan, baik kekuatan, ilmu, kecerdasan, ketangkasan, bahkan amal ibadah, sebenarnya tidak pernah berdiri atas kekuatannya sendiri. Ia menyadari bahwa ketika ia menggerakkan tangan, sesungguhnya yang menggerakkan adalah Allah. Ketika ia mampu berjalan, yang memberi kemampuan berjalan adalah Allah. Ketika ia bernapas, yang menjaga ritme napasnya pun Allah. Dan ketika ia mampu mengenal, merenung, atau memahami sesuatu, cahaya pemahaman itu pun berasal dari Allah. Fana membuat hati manusia turun dari kedudukannya yang semu. Ego yang selama ini merasa sebagai pusat dari segalanya runtuh oleh kenyataan bahwa tidak ada apapun pada dirinya yang benar-benar miliknya. Pada saat itu, hamba tidak lagi membanggakan amalnya, sebab ia melihat bahwa dirinya hanya menjalankan sesuatu yang Allah gerakkan. Ia tidak lagi merasa hebat dengan kebaikan yang ia lakukan, karena ia tahu tanpa taufik dari Allah, ia tidak akan sanggup melangkah satu langkah pun dalam kebaikan. Keadaan ini membuat hati menjadi lembut secara luar biasa. Hamba tidak lagi merendahkan orang lain, karena ia memahami bahwa setiap orang berjalan dengan porsi takdir yang Allah berikan. Ia tidak membanggakan ibadah, karena ibadah itu bukan hasil dari kekuatan dirinya. Bahkan ketika ia berbuat salah, ia tidak putus asa, sebab ia sadar bahwa Allah mampu mengubahnya kapan saja dengan cahaya hidayahnya. Fana juga menjadikan pandangan hamba terhadap dunia berubah total. Ia tidak lagi memandang dunia sebagai sesuatu yang kokoh, kuat, dan memikat hati. Dunia menjadi seperti bayangan yang melewati matanya, bukan rumah yang ia jadikan tujuan. Ia mulai merasakan bahwa hati hanya tenang ketika meletakkan ketergantungan kepada Allah semata. Dunia tidak lagi menakutinya, tidak lagi membuatnya risau, karena ia sadar dunia tidak memiliki kekuatan apapun terhadap dirinya. Yang memiliki kuasa hanyalah Allah, dan apapun yang Allah tetapkan pasti membawa hikmah bagi seorang hamba. Dalam keadaan fana, seorang hamba merasakan bahwa dirinya telah keluar dari dominasi nafsu dan keinginan-keinginan duniawi. Ia tidak lagi mengejar pujian, pengakuan, atau penghormatan dari manusia. Ia tidak lagi memikirkan dunia secara berlebihan. Ia hanya fokus kepada Tuhannya. Hatinya menjadi sangat jernih sampai ia bisa merasakan bahwa seluruh kehidupannya berjalan dalam penjagaan Allah, dan ia tidak memiliki daya apapun untuk menolak atau menerima selain apa yang Allah tentukan. Keindahan fana adalah munculnya rasa ringan dalam menjalani kehidupan. Beban yang selama ini menekan hati perlahan hilang, sebab seseorang yang tidak lagi bergantung pada dirinya sendiri tidak akan merasa terbebani oleh apapun. Ia menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, dan dalam penyerahan itulah ketenangan tercipta. Tidak ada kegelisahan saat segala sesuatu berjalan berbeda dari keinginannya,
karena ia tahu keinginannya bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah kehendak Allah. Pada akhirnya, fana bukan tujuan akhir. Fana adalah pintu yang membuka jalan menuju baka. Fana menghancurkan ego, dan baka membangun kembali kesadaran hamba dengan cara yang baru. Bukan lagi kesadaran yang berpusat pada diri, tetapi kesadaran yang berpusat pada Allah. Namun sebelum mencapai baka, seorang hamba harus benar-benar melewati fana, yaitu hancurnya seluruh pengakuan terhadap kemampuan dirinya dan timbulnya keyakinan penuh bahwa segala daya hanya dari Allah. Inilah fana sebagaimana dijelaskan dalam hikmah-hikmah Ibnu Athaillah. Keadaan halus yang membuat seorang hamba merasa tidak memiliki apapun, namun justru melalui ketidakmemilikan itu, ia menemukan kekayaan terbesar, yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah seorang hamba melewati keadaan fana, Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa perjalanan ruhani kemudian memasuki tahap yang lebih tinggi dan lebih terang, yaitu baka. Jika fana adalah lenyapnya ego, hancurnya rasa kepemilikan, dan runtuhnya pengakuan diri, maka baka adalah keadaan di mana seorang hamba dibangun kembali oleh Allah dengan bentuk kesadaran yang baru. Kesadaran ini bukan lagi bertumpu pada dirinya, melainkan bertumpu sepenuhnya pada Allah. Ia hidup dengan Allah, bergerak karena Allah, memahami dengan cahaya Allah, dan seluruh kehidupannya bersandar hanya kepadanya. Para ulama mengatakan bahwa baka adalah kelangsungan wujud hamba dengan kesadaran ilahi. Bukan berarti hamba menyatu dengan Tuhan, karena Allah Maha Suci dari penyatuan dengan makhluk. Tetapi hamba berada dalam keadaan di mana seluruh gerak hidupnya menyaksikan Allah. Jika sebelumnya ia hidup dalam pandangan dirinya sendiri, maka kini ia hidup dalam pandangan Allah. Hamba merasa seperti dihidupkan kembali dengan hati yang jernih dan pikiran yang diterangi nur ilahi. Pada tahap ini, seorang hamba mulai melihat bahwa dirinya hanyalah alat yang dipakai Allah untuk menampakkan sebagian kehendaknya. Ia tidak lagi mengatakan, "Aku berbuat," melainkan merasakan bahwa Allah lah yang menjalankan dirinya dari awal hingga akhir. Jika ia berbuat baik, ia melihat bahwa Allah yang mengalirkan kebaikan itu melalui dirinya. Jika ia beramal, ia melihat bahwa yang menggerakkan hatinya untuk beramal adalah Allah. Jika ia memberikan manfaat kepada orang lain, ia menyadari bahwa manfaat itu berasal dari Allah, bukan dari dirinya. Keadaan ini membuat seorang hamba menjadi sangat tenang. Ia tidak lagi cemas terhadap takdir, karena ia tahu bahwa seluruh kejadian adalah rangkaian hikmah yang ditulis oleh Allah untuk mendidik dan mengangkat derajatnya. Hatinya tidak terombang-ambing oleh perubahan dunia. Kenikmatan tidak membuatnya lalai dan kesulitan tidak membuatnya hancur. Ia menyaksikan bahwa setiap keadaan adalah wujud kasih sayang Allah dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam baka, hamba tidak hanya meyakini tetapi benar-benar merasakan bahwa hidupnya tidak pernah terlepas dari pengawasan Allah. Setiap langkah, setiap gerakan hati, setiap inspirasi yang datang ke dalam jiwanya, semua itu ia pandang sebagai tarbiyah dari Tuhan yang Maha Lembut. Ia merasakan bahwa Allah mendidiknya secara langsung. Ketika ia diuji, ia merasa Allah sedang membersihkan hatinya. Ketika ia diberi kesenangan, ia melihat Allah sedang menurunkan rahmat dan kelembutannya. Baka juga menjadikan hamba mempunyai pandangan yang sangat indah terhadap makhluk. Ia melihat manusia bukan sebagai sosok yang harus diadili, dihakimi, atau dipandang rendah, tetapi sebagai ciptaan yang sedang Allah bentuk sesuai takdirnya masing-masing. Ia memandang seorang pendosa dengan kasih sayang.
karena ia tahu bahwa Allah mampu mengubah pendosa itu menjadi kekasihnya dalam 1 detik. Ia memandang seorang alim dengan rasa hormat, tetapi tidak kagum secara berlebihan, karena ia tahu ilmu itu milik Allah. Ia memandang dirinya sendiri bukan sebagai orang yang mulia, tetapi sebagai hamba yang sedang menerima pendidikan dari Tuhannya. Pada keadaan ini, seseorang mencapai puncak tawakal, puncak kerendahan hati, dan puncak kedekatan dengan Allah. Tidak ada lagi ruang bagi kesombongan, sebab ia tahu dirinya tidak memiliki apapun. Tidak ada lagi ruang bagi rasa rendah diri yang berlebihan, sebab ia tahu Allah bersamanya dan menuntunnya. Hati menjadi seimbang, ibarat perahu yang tidak lagi goyah, walau ombak kehidupan datang dari berbagai arah. Keindahan baka adalah hadirnya ketenangan yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Dunia bisa berubah, manusia bisa berbalik arah, rencana bisa gagal, tetapi hati tidak berpindah dari pergantungannya kepada Allah. Inilah keadaan di mana seorang hamba merasakan bahwa seluruh hidupnya bukan lagi perjalanan mencari dunia, tetapi perjalanan kembali kepada Allah. Ibnu Athailah menyebutkan bahwa seorang hamba yang telah mengalami fana dan baqa akan menjalani hidup dengan penuh kesadaran ruhani. Ia hidup di dunia tetapi hatinya tidak tenggelam dalam dunia. Ia bergaul dengan manusia, tetapi hatinya senantiasa bersama Allah. Ia bekerja, berusaha, dan beraktivitas, tetapi seluruh motivasinya adalah mencari ridha Tuhannya. Dan yang paling indah, ia merasa bahwa setiap detik hidupnya adalah kesempatan untuk lebih mengenal Allah. Pada akhirnya, baka bukanlah hasil usaha manusia. Baka adalah anugerah. Bila Allah menghendaki, ia mengangkat hambanya ke derajat tersebut. Dan bila Allah belum menghendaki, maka seorang hamba harus terus mengetuk pintunya melalui ibadah, doa, kerendahan hati, serta membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang menghalangi cahayanya. Inilah penjelasan panjang tentang baka sebagaimana dijelaskan dalam tradisi hikmah Ibnu Athailah. Sebuah kedalaman spiritual yang menjadikan hamba hancur dari dirinya sendiri dan hidup kembali dengan kekuatan, cahaya, serta bimbingan dari Allah. Setelah hamba melewati fana dan dibangunkan kembali dalam kondisi baka, Ibnu Athailah menjelaskan bahwa hamba tidak hilang dari dunia. Ia tidak berubah menjadi makhluk yang asing dari kehidupan manusia. Sebaliknya, ia kembali menjalani kehidupannya seperti biasa, namun dengan batin yang telah terlahir kembali. Inilah yang disebut para sufi sebagai rujuk ilal khalq, kembalinya seorang hamba ke tengah kehidupan, tetapi bukan dengan kesadaran lama, melainkan dengan kesadaran baru yang telah diterangi cahaya Allah. Kembalinya seorang hamba setelah fana baka bukanlah kembalinya ego. Ego tidak lagi memiliki kedudukan dalam dirinya. Yang kembali hanyalah tubuh, akal sehat, dan tanggung jawab duniawi yang harus dijalankan sebagai bagian dari syariat. Namun batinnya tidak lagi menisbatkan segala sesuatu kepada dirinya sendiri. Ia hidup di tengah masyarakat, tetapi hatinya selalu bersama Allah. Ia berinteraksi, bekerja, berbicara, makan, minum, dan menjalankan tugas-tugas sehari-hari, namun tidak satu pun dari itu membuatnya kembali kepada rasa kepemilikan diri. Lenyapnya aku bukan berarti hamba menjadi kosong atau tidak memiliki kepribadian. Justru ia memiliki pribadi yang lebih matang, lebih lembut, lebih peka, dan lebih dekat kepada Allah. Yang lenyap adalah aku yang sombong, aku yang merasa mampu, aku yang menganggap dirinya pusat dari segalanya. Hamba menyadari bahwa selama ini aku itu hanyalah tirai yang menutupi cahaya Tuhannya.
dan ketika tirai itu diangkat, ia melihat bahwa seluruh geraknya sejak lahir hingga kini adalah rangkaian perbuatan Allah yang berjalan melalui dirinya. Pada tahap ini, seorang hamba merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia hidup, namun bukan dengan dirinya. Ia memiliki semangat, namun semangat itu datang dari Allah. Ia memiliki kekuatan, tetapi ia tahu kekuatan itu bukan miliknya. Ia memiliki pemahaman, tetapi ia sadar pemahaman itu hanya pinjaman. Inilah keadaan yang oleh para arif billah disebut lenyapnya aku. Bukan hilang secara fisik, tetapi hilang dalam pengertian bahwa aku tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan ini. Ibnu Athailah menyebutkan bahwa puncak perjalanan ruhani bukanlah hamba kehilangan dirinya secara total, tetapi kembalinya hamba kepada masyarakat dengan membawa cahaya daripada Allah. Ia berjalan di bumi seperti manusia biasa, tetapi hatinya terhubung dengan langit. Ia dapat bercanda, berbicara, bekerja, dan berkeluarga, namun seluruh itu dilakukan atas dasar pengabdian, bukan ego. Tidak ada satupun perbuatannya yang tercampuri oleh keinginan untuk dipuji atau dilihat manusia. Kembalinya hamba setelah fana baka menjadikannya seperti matahari yang lembut cahayanya. Ia tidak memaksa orang lain memahami apa yang ia rasakan. Ia tidak memamerkan pengalaman rohaninya. Ia tidak menganggap dirinya mulia atau berada di atas manusia lain. Justru semakin tinggi kedudukan spiritualnya, semakin ia merasa kecil. Semakin terang cahayanya, semakin ia merasa dirinya hanya bayangan tanpa daya. Pada keadaan ini, hamba menjadi tempat turunnya kelembutan Allah kepada makhluk. Ia menjadi saluran kasih sayang Allah, menjadi sebab ketenangan bagi orang lain, menjadi sumber kedamaian dalam keluarga dan masyarakat. Namun sekali lagi, ia tidak pernah merasa bahwa semua kebaikan itu berasal dari dirinya. Ia melihat dirinya hanya sebagai alat, sebagai sarana, sebagai perantara. Dan itulah makna terdalam dari lenyapnya aku. Ketika aku lenyap, maka yang tersisa hanyalah Dia. Dan ketika seorang hamba hidup dalam keadaan seperti itu, maka seluruh langkahnya menjadi ibadah, semua nafasnya menjadi zikir, dan hidupnya menjadi perjalanan pulang kepada Allah dalam setiap detik. Inilah rahasia perjalanan setelah fana dan baka. Seorang hamba kembali hidup di tengah manusia, namun kehadirannya tidak lagi bergerak dengan dorongan dunia, melainkan dengan dorongan cahaya ilahi. Setelah memahami makna tajalli, fana, dan kembalinya seorang hamba kepada kesadaran ubudiyah, Ibnu Atha'illah menegaskan bahwa hakikat wujud itu harus tampak dalam laku hidup, bukan hanya sebagai teori makrifat yang berhenti dalam fikiran. Beliau mengisyaratkan bahwa tanda seseorang telah mengerti hakikat wujud adalah perubahan sikap batin dalam melihat segala sesuatu. Penegasan pertama, segala tindakan dipandang sebagai limpahan kehendak Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang memahami hakikat wujud tidak lagi memandang dirinya sebagai sumber kekuatan, sumber prestasi, atau sumber kemampuan. Setiap gerak hatinya menyaksikan bahwa kemampuan berjalan adalah pemberian Allah. Kemampuan berbicara adalah pemberian Allah. Rezeki yang datang adalah pintu yang dibukakan Allah. Musibah yang menimpa adalah bagian dari pengaturan Allah. Bahkan setiap ilham kebaikan yang muncul dalam hati pun hanyalah bentuk jamuan Allah. Dalam keadaan ini, hati merasa tenang karena ia tidak terbebani oleh anggapan bahwa ia pemilik gerakan. Ia hanya makhluk yang menjalankan apa yang digerakkan oleh Tuhannya. Penegasan kedua, hilangnya anggapan memiliki namun tetap menjalani sebab-sebab.
Ibnu Athaillah menegaskan bahwa mengenal hakikat wujud bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi melihat dunia dengan kadar yang benar. Orang yang memahami hakikat ini tetap berusaha, bekerja, menafkahi, berdagang, dan menuntut ilmu. Namun batinnya tidak lagi bergantung pada ikhtiar itu. Ia tahu bahwa ikhtiar adalah wadah, takdir adalah isinya, jika perintah Allah adalah alasan bergerak, dan hasil adalah murni pemberian Allah. Dengan demikian seseorang tetap aktif di dunia, tetapi hatinya tidak terikat oleh dunia. Inilah keseimbangan seorang arif, jasadnya bergerak di bumi, namun hatinya bersandar kepada Al-Haq. Penegasan ketiga, tidak membanggakan amal, tidak pula putus asa dari dosa. Pemahaman hakikat wujud membuat seseorang melihat amal saleh bukan sebagai jasa pribadinya. Jika ia bisa melaksanakan kebaikan, ia berkata dalam hati, "Ini bukan karena aku. Ini semata-mata karena Allah menampakkan sifat kelembutannya melalui diriku." Dan bila ia jatuh dalam kesalahan, ia tidak tenggelam dalam keputusasaan, sebab ia tahu bahwa rahmat Allah lebih luas daripada keterbatasan dirinya. Ia bertaubat sambil sadar bahwa, "Aku ini lemah. Jika bukan karena penjagaan Allah, niscaya aku tidak mampu berdiri." Disinilah tampak ketenangan seorang arif. Ia tidak sombong ketika taat dan tidak putus asa ketika tergelincir. Penegasan keempat, melihat setiap makhluk sebagai pancaran sifat-sifat Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang telah memahami hakikat wujud tidak mudah membenci atau memuliakan manusia secara berlebihan. Ia memandang seluruh makhluk sebagai ayat-ayat Allah. Kekuasaan penguasa adalah tajalli dari sifat Al-Qahhar dan Al-Malik. Lembutnya seorang ibu adalah tajalli dari sifat Ar-Rahman. Kecerdasan seseorang adalah tajalli dari sifat Al-Alim. Kebaikan tetangga adalah tajalli dari sifat Al-Latif. Maka seseorang menjadi rendah hati karena di balik segala peristiwa ia menyaksikan Allah yang menampakkan sifat-sifatnya secara beragam. Penegasan kelima, segala kegelisahan berkurang karena tiada wujud yang bertindak selain Allah. Ketika seseorang benar-benar memahami hakikat wujud, kekhawatiran terhadap masa depan mulai memudar. Ia tetap merencanakan sesuatu, namun hatinya berserah kepada pengatur segala urusan. Ia belajar untuk melihat bahwa rezeki yang belum datang sudah ditetapkan, musibah yang menimpa sudah digariskan. Kebahagiaan yang dirasakan adalah bagian dari kasih sayang Allah, dan ujian hidup adalah bagian dari tarbiyah Allah. Dalam keadaan ini, ia menemukan rasa damai yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dijelaskan kepada orang yang belum merasakan. Penutup penegasan, hakikat wujud bukan membuat seseorang meninggi, tetapi justru membuatnya paling rendah hati. Ibnu Athaillah kembali menekankan bahwa semakin dalam seseorang memahami tajalli wujud, semakin hilang perasaan aku. Maka dalam kehidupan sehari-hari, ia menjadi lebih halus lisannya, lebih lembut akhlaknya, lebih mudah memaafkan, lebih kuat menghadapi cobaan, lebih tegas menahan diri dari maksiat, lebih ikhlas dalam niat. Karena seseorang yang melihat bahwa semuanya milik Allah tidak akan berani menyombongkan diri dan tidak pula menggantungkan harapan kepada selain Allah. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan tentang hilangnya daya makhluk, tajalli wujud, fana, kembalinya hamba, hingga penegasan hakikat wujud dalam kehidupan sehari-hari, para arifin menegaskan sebuah pesan hikmah yang menjadi inti seluruh perjalanan ini. Setelah memahami bahwa semua wujud adalah dari Allah, bahwa segala daya dan kekuatan adalah miliknya, bahwa diri yang merasa memiliki itu hanyalah ilusi yang harus sirna,
dan bahwa seorang hamba akhirnya kembali berdiri sebagai makhluk yang lemah di hadapannya. Maka lahirlah kesimpulan ruhani yang halus namun sangat dalam. Pada akhirnya, ilmu makrifat bukanlah tentang mengetahui rahasia-rahasia tinggi semata, tetapi tentang berubahnya hati menjadi lebih jernih, lebih tunduk, dan lebih sopan di hadapan Allah. Bukan tentang kemampuan menafsirkan istilah tasawuf, tetapi tentang bagaimana seseorang merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Bukan tentang keajaiban-keajaiban rohani, tetapi tentang bagaimana seorang hamba mampu menyembunyikan dirinya di dalam kehendak Allah, sehingga tiada yang dilihat kecuali Dia dalam setiap perbuatan. Orang yang telah memahami hakikat wujud kembali menjalani hidup sebagaimana manusia lainnya, bekerja, berkeluarga, belajar, beribadah, namun batinnya tidak lagi bergantung pada usaha atau makhluk. Hatinya kembali ke tempat asalnya, bersandar hanya kepada Allah. Dan dalam keadaan itu seseorang merasakan kebebasan yang sejati. Jika engkau ingin tenang, maka hilangkan sebab-sebab selain Allah dari hatimu, bukan dari kehidupanmu. Engkau boleh bekerja, berusaha dan merencanakan, tetapi jangan menyandarkan hasilnya pada dirimu. Jika engkau ingin merasakan manisnya iman, maka biarkan segala gerak hidupmu menjadi saksi bahwa engkau hanya alat dan Allah lah yang menggerakkan. Jika engkau ingin dekat dengan Allah, maka jangan menunggu hal-hal luar biasa. Kedekatan itu terletak pada kerendahan hati, menerima takdir, sabar dalam cobaan, dan syukur dalam kelapangan. Jika engkau ingin hakikat wujud itu nyata dalam hidupmu, maka biasakanlah melihat Allah sebelum melihat makhluk. Lihat kebaikan manusia sebagai rahmat Allah, lihat ujian hidup sebagai pendidikan Allah, lihat rezeki sebagai pembagian Allah. Dan jika engkau ingin selamat, maka jangan pernah memandang dirimu memiliki daya apapun. Setiap kesombongan sekecil apapun adalah hijab terbesar antara engkau dan Tuhanmu. Akhirnya, para sufi selalu mengembalikan seluruh perjalanan ini pada satu kalimat yang menjadi inti seluruh maqam. Tiada yang wujud dalam hakikatnya kecuali Allah. Dan setiap orang yang menyadari itu dengan sebenar-benarnya akan menemukan bahwa seluruh gelisahnya hilang, seluruh keinginannya tersaring, seluruh hidupnya menjadi ibadah, dan seluruh hati nuraninya merasakan kedamaian yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang ikhlas. Allahumma inna nas'aluka nuran yakshifu lana haqa'iqal wujud, وفهما يقربنا من معرفتك وقلبا سالما لا يلتفت إلى سواك ونفسا مطمئنة ترتاح بقضائك وترضى بحكمتك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين شهدوا أن القوة قوتك والحول حولك والفضل فضلك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم طهر قلوبنا من الغفلة ونور أرواحنا بنور معرفتك وافتح لنا أبواب رحمتك وأدخلنا في ظلال ولايتك واجعلنا من الذين لا يرون في الوجود إلا جمالك وكمالك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.